Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Kang Arjunaidi channel. Kembali lagi dengan saya setelah sekian lama kami tidak mengupload video tentang makam-makam bersejarah. Kali ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkunjung ke salah satu makam Wali Songo, yaitu makam Sunan Gunung Jati. Mungkin tidak asing lagi di mata para sahabat, di telinga para sahabat tentang sejarah Sunan Gunung Jati. Namun kami akan menggali informasi lebih dalam lagi. Dan ini adalah kita sekarang berada di pelataran parkiran makam Sunan Gunung Jati. Suasananya seperti ini. Makam ini berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasi makam yang dikeramatkan ini berjarak kira-kira 3 km dari kota Cirebon. Di lokasi ini juga terdapat pedagang kaki lima, kios, cenderamata, kios buah-buahan dan lain-lain. Sebagai lokasi yang dikunjungi ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya, tentulah lokasi ini memiliki yang sangat menarik. Pada kesempatan ini kami mencoba mengabarkan secara ringkas sebagian daya tarik tentang tempat wisata religi ini. Adapun daya tarik tersebut seperti adanya wisata religi ziarah wali, ornamen-ornamen menarik dan tempatnya yang asri dan cenderung adem. Untuk menuju ke makam Sunan Gunung Jati, penziarah harus melintasi tangga yang panjang dan berliku. Nah, ini kita akan naik berdesak-desakan juga dengan dipenuhi ratusan kuburan di pemandangan setiap kiri kanan kita. Setiap halaman terdapat kuburan lengkap dengan bangunan-bangunan kecil dari kayu. Makam Sang Sunan terletak di tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Ke-9 pintu gerbang itu memiliki nama masing-masing, seperti pintu Gapura, pintu Kerapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rarorog, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Yaitu tidak seperti lazimnya makam para wali yang lain, makam Sunan Gunung Jati ini tidak bisa diziarahi langsung. Para penziarah masyarakat umum harus berpuas diri dengan berdoa di teras pintu Pasujudan. Hanya keturunan sang wali yang bisa melanjutkan perjalanan ke teras-teras selanjutnya hingga ke gerbang Teratai dan akhirnya ke cukuk makam. Cirebon juga dikenal kota wali karena adanya sosok Sunan Gunung Jati sebagai satu-satunya wali penyebar agama Islam di Jawa Barat dari 9 wali yang tersebar di Pulau Jawa. Pada masanya, daerah Cirebon ini sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya para wali Songo, sehingga tak heran jika banyak sekali peninggalan bersejarah seperti Sumur Kejayaan dan Sumur Jalatunda. Nah, di sini ada salah satu sumur namanya Sumur Jalatunda. Sumur Jalatunda berada di samping masjid. Pembuatan Sumur Jalatunda bersamaan dengan dibuatnya bangunan masjid yang dibuat sekitar abad 14. Bahkan Sumur Jalatunda merupakan salah satu sumur peninggalan buah karya Pangeran Cakrabuana. Nanti ketika kita masuk, nanti akan saya tunjukkan dan kita akan jelaskan sejarah singkatnya. Seperti itu. Ikuti terus perjalanan kita. Perlu diketahui bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari keturunan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang. Rara Santang sendiri adalah putra dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir antara tahun 1448 dan ada juga yang mengatakan 1450. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah atau disebut juga Sayyid Al-Kamil. Pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati menginjakan kakinya di Cirebon. Dan baru pada tahun 1479, beliau diangkat sebagai Raja Cirebon kedua atau Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Tepatnya di tahun 1568 Masehi.
Sunan Gunung Jati memiliki istri yang berasal dari keturunan Cina, putri Kaisar dinasti Ming yang bernama Putri Ong Tinio. Area makam putri tersebut didominasi oleh ornamen-ornamen khas Cina, dan makam tersebut tidak hanya dikunjungi oleh umat Islam saja, tetapi dari agama lain pun datang berziarah ke makam Putri Ong Tinio, termasuk agama Buddha. Dan jika kita buka silsilah Sunan Gunung Jati, tidak lepas dari silsilah leluhurnya, yaitu Syekh Datuk Kahfi, dikenal juga dengan nama Syekh Idopi atau Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati atau Syekh Dul Yamin. Adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon dan leluhur dari pembesar Sumedang. Dia pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat, dan putra dari Syekh Datuk Ahmad. Ia juga merupakan keturunan dari Amir Abdullah Khan. Datuk Kahfi adalah tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Ia menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idopi Mahdi. Secara kronologis singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa muda, pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Ia wafat dimakamkan di Giri Amparan Jati. Cerita tentang Syekh Nurjati dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, di antaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babad, Tanah Sunda dan Sejarah Cirebon, serta naskah yang berbentuk tembang, di antaranya Carub Kanda. Setelah Syekh Datuk Kahfi menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad, Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Alil Nurul Alim, putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini dari Kamboja, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin, putra Amir Abdullah Kanuddin. Jadi Syekh Nurjati menikah dengan saudara secicit. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu yang ke-1 Syekh Abdurrahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan atau ayah Pangeran Tubagus Angke, dan Pangeran Pamelakaran kakek Pangeran Santri. Kedua, Syekh Abdurrahim kelak bergelar Pangeran Kejaksaan. Yang ketiga, Fatimah yang bergelar Syarifah Baghdad, menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan Syekh Datuk Kahfi kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kahfi, sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya itu, Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati, di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya. Contohnya Babad Cirebon Keraton Kesepuhan. Keempat anak tersebut dijamin nafkahnya oleh kakak Syarifah Halimah, Syarif Sulaiman, yang menjadi raja di Baghdad. Syarif Sulaiman menjadi raja di Baghdad karena menikahi putri mahkota Raja Baghdad. Keterikatan Syekh Kuro dengan Syekh Nurjati. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa. Secara genealogis, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara keturunan dari Amir Abdullah Kanuddin di generasi keempat. Syekh Kuro datang lebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Lautan Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan kaisarnya Yongle atau Kaisar Cheng Chu. Armada angkutan laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampo Tai Kam.
Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 Masehi. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melewat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin beserta penggiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat. Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Ketika armada Cheng Ho singgah di Pura Karawang, Syekh Kuro dan pengiringnya turun. Di antara pengiringnya adalah putranya yang bernama Syekh Bentong alias Kiai Bahtong alias Tanggowat pada masa pemerintahan Susuhan Jati Sunan Gunung Jati. Sedang Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari putri Ki Gedeng Karawang. Putri Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung Nurgiri Ciptarangga yang bernama Masjid Dong Jumeneng Masjid Sang Sakaratu yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. Pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon. Di Kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh khidmat dalam mengajarkan agama Islam. Maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak hingga akhirnya Pengguron kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis, Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syekh Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke Pangguron Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka yaitu Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Masih diperdebatkan hal ini karena salah satu syarat meminang Nyi Subang Larang adalah Prabu Siliwangi harus menunaikan ibadah haji. Itu pun setelah beliau memperdalam ilmu Islam dari level syariat hingga hakikat yang pada puncaknya yaitu menunaikan haji bersama Syekh Kuro. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di Pangguron Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam. Menjadi santri Syekh Nurjati di Pasambangan Jati. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat." Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Syitejenar atau Abdul Jalil. Syekh Datuk Kahfi memiliki dua orang adik yaitu laki-laki Syekh Bayunallah atau Syekh Maulana Akbar yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di Cirebon. Syekh Bayanullah memiliki putra Syekh Maulana Arifin menikah dengan Nyai Ratu Selawati. Dari pernikahannya dikaruniai putra Nyi Mas Kancawati yang menikah dengan Adipati Kuningan, putra Ki Gedeng Lur Agung, seorang kepala daerah di daerah Lur Agung, yang masih saudara sepupunya Nyi Ratu Selawati, putri Pangeran Surawisesa, cucu Prabu Siliwangi. Dan seorang adik Syekh Datuk Kahfi wanitanya menikah dengan Raja Upih Malaka. Lalu dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak.
Di bawah ini merupakan silsilah Syekh Datuk Kahfi yang tersambung dengan Sayyid Alwi bin Muhammad Sohib Mirwat hingga Ahmad Al-Muhajir bin Isya Ar-Rumi Hadrol Maut Yaman, dan seterusnya hingga Imam Hussein cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berputri Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, berputra Imam Hussein radhiyallahu anhu, berputra Imam Ali Zainal Abidin, berputra Muhammad Al-Baqir, berputra Imam Ja'far Siddiq, berputra Ali Al-Arradi, berputra Muhammad An-Naqib, berputra Isa Ar-Rummi, berputra lagi Ahmad Al-Muhajir, berputra Ubaidillah, berputra Alawi, berputra Muhammad, berputra Ali Khalil Qasam, berputra Muhammad Sahib Mirbati, berputra lagi Sayyid Amir Abdullah Khan atau Azamat Khan, berputra Sayyid Abdul Qadir, berputra Maulana Isa, berputra Syekh Datuk Ahmad, berputra Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Rara Santang Syarifah Mudaim, yaitu putra dan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi wafat dimakamkan di Gunung Jati bersamaan dengan makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean, dan raja-raja Kesultanan Cirebon lainnya. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Makhlum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kubu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dan Syekh Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggerahan Amparan Jati di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semua, dan bagaimana pula cara kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Pada murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut, Syekh Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tabligh di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Demikianlah kisah lengkap tentang Syekh Datuk Kahfi atau pembesar leluhur Cirebon dan Sumedang Larang. Semoga bermanfaat bagi sahabat Kang Arjuna di channel dan bagi semua para ikhwan yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.